Indonesia sering disebut memiliki bonus demografi, tapi apakah kita sudah siap? Saat ini, kualitas sumber daya manusia atau SDM kita masih menjadi tantangan besar berdasarkan data dari berbagai lembaga internasional. Peringkat SDM Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Mengapa ini bisa terjadi? Mari kita bedah 4 faktor utamanya. Faktor pertama adalah masalah klasik, pendidikan yang belum merata. Bayangkan, di satu sisi, kita punya sekolah-sekolah dengan fasilitas canggih di kota besar. Tapi di sisi lain, di daerah terpencil, banyak saudara kita yang masih belajar di gedung seadanya dengan guru yang terbatas. Dan akses internet yang nyaris tidak ada. Kesenjangan ini menciptakan jurang kualitas lulusan yang sangat dalam. Data menunjukkan bahwa disparitas anggaran pendidikan dan distribusi guru berkualitas masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya, anak-anak di luar kota besar tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Ini bukan hanya soal akses, tapi juga soal mutu. Standar pengajaran yang tidak seragam membuat output pendidikan menjadi sangat beragam dan seringkali tidak memenuhi standar yang diharapkan. Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah masalah kesehatan, khususnya stunting. Mungkin terdengar sepele. Terapi stunting atau kondisi gagal tumbuh akibat gizi buruk kronis punya dampak jangka panjang yang sangat serius. Anak yang mengalami stunting pada masa-masa pertumbuhannya akan mengalami gangguan perkembangan kognitif, artinya kemampuan otaknya untuk belajar, berpikir kritis, dan memecahkan masalah menjadi tidak optimal. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia, meskipun sudah menurun, masih tergolong tinggi. Ketika seorang anak kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, kerusakan pada otaknya bisa bersifat permanen. Generasi yang tumbuh dengan kondisi seperti ini akan kesulitan bersaing di dunia kerja yang semakin menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini adalah investasi yang gagal sejak awal. Selanjutnya, faktor ketiga adalah ketimpangan ekonomi. Kita semua tahu, biaya pendidikan, terutama untuk jenjang perguruan tinggi, tidaklah murah. Bagi keluarga dengan pendapatan rendah, menyekolahkan anak hingga menjadi sarjana seringkali hanya menjadi mimpi. Meskipun ada program beasiswa seperti KIP kuliah, kuotanya masih sangat terbatas dan belum mampu menjangkau semua yang membutuhkan. Akibatnya, banyak sekali talenta-talenta brilian dari keluarga kurang mampu yang terpaksa harus berhenti mengejar pendidikan tinggi dan langsung bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Mereka terjebak dalam pekerjaan berupah rendah karena tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Lingkaran setan kemiskinan ini terus berlanjut, di mana kemiskinan membatasi akses pendidikan, dan kurangnya pendidikan melahirkan kemiskinan. Ini adalah kerugian besar bagi bangsa, karena kita kehilangan calon-calon profesional, ilmuwan, dan inovator. Faktor terakhir, yang semakin relevan di era digital ini, adalah ketidaksesuaian keterampilan, atau skill mismatch. Dunia industri berubah begitu cepat. Revolusi Industri 4.0 menuntut keterampilan baru seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan literasi digital. Sayangnya, kurikulum di banyak institusi pendidikan kita masih berjalan lambat. Ada jurang besar antara apa yang diajarkan di sekolah dan kampus dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar kerja. Banyak lulusan sarjana yang akhirnya menganggur atau bekerja tidak sesuai dengan jurusannya karena keterampilan yang mereka miliki sudah usang. Program-program vokasi atau kejuruan yang seharusnya menjadi jembatan pula terkadang masih menggunakan peralatan dan modul yang tidak lagi relevan. Disinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia industri menjadi kunci yang harus segera kita benahi jika tidak ingin lulusan kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Keempat faktor ini, pendidikan yang tidak merata, masalah kesehatan dan stunting, ketimpangan ekonomi, serta skill mismatch saling terkait dan menciptakan sebuah siklus yang sulit dipatahkan. Ini bukan lagi masalah sektoral, tapi masalah sistemik yang membutuhkan solusi komprehensif dan kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan kita semua sebagai masyarakat. Mengatasi masalah SDM bukan hanya tentang membangun gedung sekolah atau membagikan bantuan, tetapi tentang membangun sebuah ekosistem yang memastikan setiap anak Indonesia, dimanapun mereka lahir dan dari keluarga manapun mereka berasal, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Ini adalah pekerjaan rumah kita bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Terima
Terima kasih sudah menyimak analisis ini. Jika Anda punya pandangan lain atau pengalaman terkait topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara konstruktif. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.